Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 865. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan mulai berkomunikasi dengan mayat guru suci. Gemuruh, seketika mayat guru suci di sungai tulang itu mulai terangsang. Segera mayat guru suci itu muncul di hadapan Kincen. Mayat guru suci ini saat ini telah kehilangan kendali dari patung batu hitam. Itu hanya tergantung di depan Kincen, seperti hidup tanpa tanda-tanda pembusukan. Ini adalah mayat guru suci yang sangat kuat. Kincen dapat merasakan bahwa ketika pemilik mayat ini masih hidup, dia bukanlah karakter yang baru saja memasuki ranah guru suci, tetapi merupakan seorang pemimpin di antara guru suci. Dia setidaknya adalah tahap tengah guru suci. Kalau tidak, tulangnya tidak akan sekuat ini. Kincen mengeluarkan Yuan sucinya dan segera kekuatan tirani menyapu. Dia bertarung melawan mayat guru suci itu lagi. Segera berbagai kekuatan keluar, tetapi itu masih tidak efektif. Karena semakin Kincen ingin menyempurnakan mayat guru suci itu, kekuatan guru suci itu menjadi semakin kuat. Hanya kekuatan kematian yang bisa menekan mayat guru suci itu. Namun seperti yang dikatakan oleh patung batu hitam sebelumnya, Kincen tidak memiliki banyak energi kematian, dan dia tidak dapat secara langsung memurnikan mayat guru suci ini. Aku berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak akan bisa mengendalikan mayat guru suci ini, kata patung batu hitam itu. Dia berkata dengan malas. Seni perbaikan langit, asal kematian, kekuatan ruang dan waktu, kata Kincen. Segera waktu di seluruh sungai tulang mulai bertambah cepat. Aturan waktu di sungai tulang sangat stabil, tetapi Kincen memiliki asal mula waktu, dan secara alami dia dapat berakselerasi. Dia membakar banyak waktu. Segera 1 jam di luar itu sama dengan 10 hari telah berlalu di sini. Selain itu, Kincen mulai menggunakan teknik perbaikan langit dan juga seluruh kekuatannya. Teknik perbaikan langit dapat mengisi semua benda di dunia dan kekuatan langit. Mayat guru suci ini secara alami tidak akan dapat melawan. Belum lagi Kincen juga menyatu dengan udara kematian. Dalam sekejap, jejak kekuatan Kincen mulai menghantui mayat guru suci itu. Anak ini, patung batu hitam itu melihat semua ini dengan kaget dan tampaknya ada cahaya keheranan di mata batu yang sederhana itu. Namun dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memandang Kincen dengan santai. Meskipun kinerja Kincen jauh melebihi ekspektasinya, dia sepertinya tahu bahwa Kincen tidak akan berhasil. Benar saja, setelah pengorbanan terus-menerus, alis Kincen mulai berkerut. Karena meskipun dia secara bertahap mengendalikan tubuh mayat guru suci itu dan memurnikannya, tetapi itu hanyalah dimurnikan. Kincen tidak bisa memberinya hidup dan juga memberi naluri untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Perhitungan asli Kincen adalah menggunakan teknik perbaikan langit dan membuat lawan memiliki keinginan untuk bangkit kembali, tetapi dengan pemurnian Kincen menemukan bahwa hasil perhitungannya salah. 3 hari penuh telah berlalu di luar. Tahun-tahun Kincen semakin cepat dan dia telah menyempurnakan lawan selama setahun penuh. Sayangnya, masih belum ada efeknya. Api hitam di mata lawan semakin kuat dan kuat, tetapi kehendak otonom tidak pernah lahir. Tidak, aku terus berlatih. Itu hanya akan memperkuat ngarai kematian di tubuh guru suci, dan itu tidak akan berpengaruh kepada kelahiran lawan. Kincen berhenti berlatih, wajahnya sedikit malu. Hahaha, menyerah. Patung batu hitam itu berkata dengan samar. Saya mengatakan bahwa meskipun Anda telah menguasai aturan kematian, dan Anda juga telah menyerap banyak energi kematian, dan bahkan memiliki sumber kematian, tetapi membiarkan makhluk mati bangkit, melahirkan kemauan, jelas bukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, maka menyerahlah, kata patung batu hitam itu. Sejujurnya dia sendiri juga sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kincen, tetapi dia hanya heran karena dia tahu betul bahwa Kincen tidak akan berhasil. Aku tidak percaya aku tidak berhasil, kata Kincen. Dia menus dingin. Hal tersulit sekarang adalah membangunkan keinginan pihak lain. Pikiran Kincen terus menghitung, dan tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya.
teknik terlarang jiwa surgawi. Segera jiwa di tubuh Qinchen tiba-tiba berfluktuasi, dan jejak cahaya jiwa yang tak terlihat perlahan menembus dan bergabung ke kepala mayat guru suci itu. Tiba-tiba perasaan terbangun akan perlahan bangkit. Efektif, kata Qinchen, matanya menjadi cerah. Bocah ini menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menerangi jiwa mayat guru suci ini. Itu terlalu beresiko, kata patung batu hitam itu. Dia sedikit terkejut mengira Qinchen gila. Jiwa adalah dasar dari setiap makhluk. Tidak ada makhluk yang dapat dengan mudah membelah jiwanya. Bahkan jika Qinchen menyulut jiwa mayat guru suci ini, dia juga akan sangat terluka dan bahkan menjadi gila. Saat ini Qinchen juga secara alami tahu tentang ini. Bahkan jika dia memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan jiwanya luar biasa. Tetapi Qinmo telah dipisahkan. Jadi tentu saja dia tidak akan membagi jiwanya untuk mayat guru suci ini. Tujuan Qinchen melakukan ini hanya untuk menggunakan jiwanya sebagai pengantar. Pohon iblis dari 10.000 alam, kata Qinchen. Segera kilatan cahaya jiwa menyulut keinginan di benak lawan, dan Qinchen sekali lagi mendesak pohon iblis dari 10.000 alam dan juga api bencana. Boom! Pada jenazah guru suci ini, aura bencana langsung muncul dan api bencana mulai menyala. Selain itu, kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam mulai memelihara jejak jiwa Qinchen, dan keinginan di kepala mayat guru suci itu menjadi semakin kuat. Kekuatan ini, kata patung batu hitam itu, dia merasakan kekuatan asal klan iblis dari pohon iblis 10.000 alam, dan ekspresinya penuh keterkejutan. Dengan masuknya kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam, napas besar akan muncul dari mayat guru suci, dan mayat guru suci ini mulai benar-benar menyatu dengan kehendaknya sendiri. Dalam sekejap, Qinchen merasa bahwa dalam ruang dan waktu yang jauh, di dunia yang tidak dikenal, sebuah wasiat rahasia mulai turun, bergabung dengan jenazah guru suci itu. Guru-guru yang tidak dikenal, bangun, hidup Anda telah hilang. Jiwa Anda telah jatuh ke dunia bawah. Tetapi keinginan Anda masih ada di surga. Dan aku akan membiarkan keinginanmu datang lagi, kata Qinchen. Saat ini tubuhnya tampak seperti dewa abadi, dan dia berdiri dengan tiba-tiba, dan kekuatan keyakinan, juga kekuatan takdir yang kuat bergabung ke dalam tubuh mayat guru suci itu. Boom! Segera gelombang keinginan datang. Untuk sesaat, nyala api di mata mayat guru suci itu langsung menyala. Tekanan mengerikan dari ranah guru suci langsung meresap. Mayat guru suci itu benar-benar terbangun. Apa? Itu berhasil, kata patung batu hitam itu. Dia saat ini tercengang. Qinchen berhasil menemukan wasiat lawan yang jatuh dari sungai panjang takdir, memanggilnya, dan membangunkan lawan dengan metode lain yang sungguh menakjubkan. Mesum. Orang ini sangat mesum. Ini pertama kalinya aku melihat ras manusia yang bisa memanggil kembali kehendak jiwa, kata patung batu hitam itu. Dia benar-benar mengagumi Qinchen. Metode ini di luar imajinasinya. Pada saat ini mata mayat guru suci itu perlahan terbuka, dan napas kematian juga bencana yang tak berujung melonjak di tubuhnya, menutupi napas pohon iblis dari 10.000 alam. Di seluruh sungai tulang ada gelombang keagungan guru suci yang tak ada habisnya. Kamu membangunkanku, kamu mengemudikan takdir, dan membangkitkan wasiat saya yang sekarat, tuanku. Begitu nyala api di mayat guru suci itu menyala, dia kemudian melihat Qinchen dan dia langsung mengerti sesuatu. Kekuatan mayat guru suci ini adalah master guru suci sejati. Jika dia sekali diserang balik, Qinchen bisa terluka. Tetapi Qinchen tidak sedikit pun takut, karena kehendak lawan telah terintegrasi dengan Qinchen, jejak cahaya jiwa, dan Qinchen mampu memahami setiap pemikiran pihak lain. Ya, aku membiarkanmu hidup kembali, membangkitkan keinginanmu, dan mampu menaklukkan dunia lagi. Ketika aku menjadi ahli yang mulia suatu hari nanti, mungkin aku akan dapat membawamu dari tahun-tahun tanpa akhir dan nasib tanpa akhir, kehendak yang sebenarnya dikeluarkan, sehingga Anda dapat terus bertahan tanpa didesak oleh tuan muda ini, dan Anda akan benar-benar bangkit kembali, kata Qinchen. Kebangkitan yang nyata. Mayat guru suci itu nampak tersenyum. Tuanku, aku sudah mati. Dunia ini setara dengan tanpa aku. Bahkan jika kamu memperbarui keinginanku dari tahun-tahun tanpa akhir dan takdir tanpa akhir dan memanggilku kembali, aku hanya ingin melakukan pertempuran yang sangat hebat untuk membuat hidupku lebih menyenangkan, kata mayat guru suci itu. Dia tidak ingin dibangkitkan, namun apa yang dia inginkan hanyalah bertarung.
Dalam tubuhnya semangat juang yang tak terbatas berkembang. "Bagus," Qin Chen berseru. "Kamu adalah petarung sejati, dan aku akan memuaskan keinginanmu. Jangan khawatir, di masa depan, kamu akan memiliki musuh yang tak ada habisnya." "Kalau begitu, aku menantikan hari ini, tuanku." Api di mayat guru suci itu perlahan padam dan menghilang lagi. Hanya menyisakan tubuh guru sucinya yang berdiri di udara. Kali ini keinginannya tidak menghilang, tetapi tertidur. Selama Qin Chen mau, dia dapat langsung membangkitkan keinginannya dan membuatnya bertarung untuk dirinya sendiri. Qin Chen kemudian mendesak napas kematian, dan dengan desahan lega dia mengumpulkan mayat guru suci itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun. "Terima kasih senior atas mayat guru suci ini," kata Qin Chen seraya memberi hormat kepada patung batu hitam itu. "Itu mayat guru suci klan perang. Klan perang ini adalah ras yang sangat kuat di surga. Dia terlahir sebagai dewa perang. Meskipun kurus ini telah menjaganya di sini selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengendalikan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada sedikit mayat guru suci yang dimiliki oleh kurus ini. Tetapi sebenarnya yang terbaik itu telah diambil oleh Anda dan telah menghilang." Kata patung batu hitam itu, dia nampaknya tertekan dan hampir mati. Keluarlah sekarang," kata patung batu hitam itu. Segera kekuatan ruang tak terlihat merembes keluar. Qin Chen hanya merasakan kehampaan tak berujung dari seluruh tubuhnya surut, dan menara tulang yang mengarah ke ujung sungai Setik menghilang dengan cepat. Dan seluruh sosok Qin Chen sekali lagi kembali ke sungai tulang di dasar Dead Canyon. Sungai tulang tak berujung mengalir melalui seluruh Dead Canyon dan menembus kegelapan tak berujung. Segalanya tampak seperti mimpi, tetapi Qin Chen merasakan mayat guru suci di dalam cakram Gyo Qian Kun, dan dia dengan jelas tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sebelumnya itu bukanlah mimpi. "Neraka," gumam Qin Chen. Setelah mengalami segalanya di Dead Canyon ini, itu juga membuat Qin Chen mengerti bahwa keluasan dan misteri alam semesta ini jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Langit baru saja mengangkat sudut tabir misterius di dunia ini. Dan kali ini di Dead Canyon, Qin Chen juga memperoleh banyak hal. Dia menguasai aturan kematian, dan dia juga belajar berita tentang Jiwuxu. "Saudaraku, tunggu aku di surga," Qin Chen bergumam. Sosoknya bergetar dan dia menghilang ke Dead Canyon. Dan ketika Qin Chen berada di benua Tianwu menangani semua masalah, scene berpindah saat ini di surga bagian timur, Wen Hantian. Rumah Guanghan sudah ada atmosfer yang bergemuruh dan tegang. Ujian percobaan surgawi berakhir lebih dari sebulan yang lalu, dan apa yang terjadi selama uji coba celestial itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga, menyebabkan guncangan hebat. Kali ini dalam ujian surgawi, warisan dari ahli yang mulia muncul, yang mengejutkan seluruh alam surga. Tetapi hasil yang disampaikan juga mengejutkan semua orang. Karena beberapa jenius teratas di alam surga semuanya telah mati di dalamnya. Dan dengan campur tangan kekuatan kegelapan, berita apapun sudah cukup untuk menyebabkan gempa bumi di alam surga. Dan seluruh alam surga berada di sebuah kegemparan. Terutama keberadaan warisan ahli yang mulia yang telah menarik perhatian banyak kekuatan. Apakah Anda sudah mendengarnya? Dikatakan bahwa orang yang telah memperoleh warisan dari ahli yang mulia api langit sebenarnya adalah murid kecil dari kekuatan kecil yang bernama Rumah Guanghan di surga alam timur. Orang ini bernama Qin Chen yang memiliki metode luar biasa dan akses menyeluruh ke langit. Jenius yang dapat menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan. Dan dialah yang juga telah mengambil warisan dari yang mulia api langit. Ya, saya juga telah mendengarnya. Putra suci dari cabang Tianjuo kecil sebenarnya dapat mendapatkan keuntungan terbesar. Sungguh menakjubkan. Ya benar, saya dengar juga bahwa anak ini telah membunuh jenius teratas dari alam surga selatan dan juga alam surga barat. Tapi menurut peraturan, apapun yang terjadi di tempat percobaan di surga, kekuatan besar manapun tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Saya khawatir kekuatan-kekuatan ini hanya bisa menderita kerugian. Untuk sesaat seluruh surga mendidih dan segala macam berita disampaikan yang mengejutkan. Dan ketika hal-hal itu menyebar secara mendetail, lebih banyak detail digali yang menyebabkan kegemparan lagi. Karena seseorang mengetahui identitas sebenarnya dari Yang Mulia Api Langit. Yang Mulia Api Langit adalah master manusia teratas yang masuk ke alam iblis di zaman kuno.
Dia mengambil harta dari alam iblis dan menerobos setelah dia kembali ke ras manusia. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya mencairkan dua jenis aturan, yaitu aturan manusia dan iblis. Dia menciptakan metode terbaik melawan kekuatan kegelapan, namun sayangnya dia pada akhirnya gagal. Dan juga ada master dari ras iblis, yang mulia iblis. Dia juga jatuh bersama di tanah percobaan surga. Orang ini ternyata adalah teman dekat dari yang mulia api langit. Keduanya bertarung melawan kekuatan kegelapan bersama untuk melakukan perlawanan melawan kekuatan kegelapan. Berita-berita ini secara alami menyebabkan kegemparan yang lebih kuat di surga. Itu menyebabkan tsunami besar. Berita-berita itu ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Namun, apa yang terjadi selama percobaan surgawi itu masih menyebar dengan cepat di surga. Beberapa orang menyebut Qin Chen sebagai pahlawan karena dia telah merebut kembali warisan milik umat manusia dari tangan iblis. Akan tetapi beberapa orang juga berpikir bahwa Qin Chen adalah iblis karena Qin Chen berada di tanah percobaan, membunuh banyak orang, menyebabkan jatuhnya banyak penguasa utama umat manusia dari kekuatan besar, dan itu menyebabkan kerugian besar. Scene berpindah saat ini di rumah Guanghan. Dalam kampanye yang tidak diketahui di rumah Guanghan, beberapa tokoh tirani sedang mengadakan pertemuan. Ini adalah tempat paling rahasia di rumah Guanghan. Rumah Guanghan telah berdiri di surga selama bertahun-tahun, dan secara alami memiliki pondasinya sendiri. Dalam kampanye ini, aura yang luas turun, dan setiap orang kuat menghantui kekuatan guru suci. Orang-orang terlemah di sini semuanya adalah puncak tapai suci surgawi. Dan ada banyak master setengah langkah guru suci, dan bahkan beberapa sosok seperti matahari yang terik, duduk di posisi teratas, dan itu adalah beberapa master suci tingkat guru suci. Beberapa master tingkat master dari ranah guru suci ini semuanya adalah pusat kekuatan nyata di rumah Guanghan. Rumah Guanghan adalah rumah besar di surga. Di permukaan hanya ada satu guru suci, yaitu penguasa istana Guanghan. Tetapi pada kenyataannya, ada guru suci lainnya yang merupakan guru suci tersembunyi dari rumah Guanghan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.